Ya, selamat pagi Happy Investor. Kembali lagi bersama kami tim riset di acara Morning Flash hari ini tanggal 14 September 2021. Oke, jadi pagi ini kita akan membahas dan mereview pergerakan market kemarin dan bagaimana kita lihat perkembangan market di hari ini. Oke, di sini kita lihat bahwa kalau kita lihat market kemarin itu ditutup negatif ya di level 6.008 atau turun sekitar 0,11%. Sementara dari global sendiri, Wall Street itu cenderung menguat, di mana indeks Dow Jones dan S&P itu dua-duanya menguat dengan solid, sementara Nasdaq mengalami koreksi. Kita lihat di sini fokus utama investor di US, ini akan tertuju pada rilis data inflasi yang dijadwalkan hari ini. Di sisi lain juga terdapat ekspektasi bahwa paket anggaran infrastruktur yang senilai 3, triliun US dollar itu yang diajukan oleh pemerintahan akan segera disahkan. Dari bursa domestik tadi, mengawali pekan ini, seperti saya bilang, diawali dengan pelemahan tipis. Meskipun begitu, namun asing tetap mencatatkan net buy. Nah, dari pemerintahan Indonesia kemarin pada akhirnya mengumumkan bahwa akan memperpanjang PPKM hingga 20 September 2021. Nah, ini tapi ada penurunan level 3 di wilayah Bali dan juga ada peraturan bahwa bioskop dapat kembali dibuka. Untuk hari ini sendiri pun, IHSG dipotensi untuk rebound dengan proyeksi rentan pergerakan di 6.050 sampai 6.150. Oke. Kita lihat dari company news. Di sini kami menyediakan 3 emiten. Emiten yang pertama yaitu ada Kras, di mana Kras menyuntik modal anak perusahaannya senilai 987,12 miliar, yaitu anak perusahaannya yang bernama PT Krakatau Wajat Tama, yang Kerasnya memiliki kepemilikan saham hingga mencapai 19,99%. Nah, penambahan modal ini dilakukan dengan cara penyertaan saham di PT KHI Pipe Industries dan juga PT Krakatau National Resources yang dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2021 kemarin. Nilai penambahan modal sendiri ini mencapai 987,12 miliar. Yang kedua ada TINS, yaitu PT Timah Tbk, yang mengejar target produksi sebesar 30.000 ton biji timah hingga 2021. Nah, TINS ini sendiri bakal mengupayakan untuk meningkatkan produksinya baik secara off-source maupun on-source. Nah, mengutip keterangan TINS sendiri, produksi biji timah TINS sekarang ini sudah mencapai 11.457 ton di semester pertama 2021. Nah, produksi ini walaupun begitu turun 54% dibandingkan dengan realisasi semester pertama tahun kemarin. Emiten ketiga, ke sini kami bawakan BUFA, yaitu PT Bukit Uluwatu Villa, yang mencatatkan pendapatan sebesar 24,86 miliar atau turun 48% di semester 1 2021. Nah, sementara lini bisnisnya itu mengalami penurunan juga, yaitu di mana pendapatan sewa kamar menyumbang 15,28 miliar, dari makanan dan minuman kontribusinya 7,27 miliar, spa 900,32 juta, sementara pendapatan lainnya tercatat 1,39 miliar. Nah, kalau dari berita domestiknya, di sini kami lihat ada di mana Sri Mulyani atau Menteri Keuangan kita ini mengajukan PPN sembako hingga sekolah. Ini merupakan salah satu opsi ya. Namun kendati demikian, Menteri Keuangan ini mengatakan bahwa pemerintah tetap ada opsi barang dan jasa tersebut tidak akan dipungut pajak. Selain itu, pemerintah juga berpeluang untuk memberikan kompensasi bagi masyarakat yang tidak mampu. Dari Global News sendiri, kami punya di sini dolar capai rekor seiring kenaikan ekspektasi tapering. Jadi kemarin dolar itu menguat ke posisi tertingginya dalam 2 minggu dibandingkan dengan mata uang lainnya pada hari Senin. Seiring dengan ekspektasi pasar yang cukup tinggi mengenai kemungkinan The Fed akan memulai tapering dalam waktu dekat. Seperti itu. Oke. Kemudian dari ekonomi kalender, per hari ini ada beberapa data ekonomi yang akan rilis, yaitu inflasi di US yang diperkirakan akan turun sedikit dari sebelumnya 0,5% menjadi 0,4%. Kemudian dari UK ada jobless claim change, dan dari UK juga ada claimant count rate. Untuk corporate kalender hari ini, 14 September, hari ini ada RUPS, yaitu satu emiten NICL. Oke, masuk ke rekomendasi teknikal dari Ahnakurindo.
Per hari ini HSG kami prediksikan akan bergerak rebound di level 6.050 sampai 6.150 dengan indikatornya inside bar, MACD-nya mengecil negatif dan stokastiknya berada di area golden cross. Untuk rekomendasi saham pertama, kami punya LPPF, kami rekomendasikan buy dengan target price 3180 dan stop loss di 2780 dengan indikator candlestick-nya membentuk hammer, MACD-nya masih berada di area positif dan stokastiknya mulai berada di area oversold. Saham yang kedua ada Agro, kami rekomendasikan untuk bisa buy on weakness dengan target price 2880 dan stop loss di 2200. Di sini indikatornya candlestick-nya membentuk morning doji star, MACD-nya negatif mengecil, kemudian stokastiknya membentuk golden cross. Untuk saham yang ketiga, kami rekomendasikan Mari Mahaka Radio Integra dengan rekomendasi buy, target price-nya di 605, stop loss di 530, di mana indikatornya di sini candlestick-nya membentuk white crossing, MACD negatifnya mulai mengecil, dan stokastiknya mulai membentuk golden cross. Emiten selanjutnya ada ASA, kami rekomendasikan buy dengan target price 2880 dan stop loss di 270, di mana indikatornya di sini candlestick-nya membentuk two white shoulder, MACD-nya negatif mengecil, dan stokastiknya membentuk golden cross. Emiten terakhir kami rekomendasikan GGRM dengan rekomendasi buy, target price di 33550 dan stop loss di 32200. Di sini indikatornya ada bottom fishing area, MACD-nya positif dan stokastiknya masih berada di area netral. Oke, sekian dari Morning Flash kami hari ini. Happy trading, happy investor.